Seorang ayah yang dikenal saleh dan sederhana tiba-tiba wafat dalam sujud, meninggalkan satu buku harian dan selembar nota belanja misterius. Tak ada yang menyangka, di balik senyumnya yang tenang, tersimpan rahasia yang nyaris tak terungkap hingga kematiannya. Ketika anak-anaknya mulai menggali masa lalu sang ayah, mereka menemukan jejak cinta yang tersembunyi, sebuah pengorbanan besar yang tak pernah dibicarakan. Tapi, benarkah semua itu bentuk penebusan? Atau justru dosa yang tak sempat ditebus? Pagi itu rumah keluarga Nurdin seperti biasa. Lampu ruang tamu menyala temaram. Udara masih menggantung dingin setelah hujan semalam. Ayah Nurdin, seorang lelaki parubaya, duduk tenang di atas sajadahnya. Sarung coklat bergaris, peci putih, dan wajah damai. Ia tengah murajaah surah pendek dengan suara pelan, seperti bisikan antara hamba dan Tuhannya. Di dapur, Bu Rahayu memanaskan air dan mempersiapkan teh manis. Wajahnya belum sepenuhnya bangun, tapi tangannya gesit seperti biasa. Sementara anak perempuan mereka, Citra, baru selesai mengambil air wudhu. Mukena putih bersih yang ia kenakan tercium wangi sabun, masih lembab karena baru dicuci kemarin sore. Reza, anak sulung mereka, masih tertidur di kamar. Hembusan napasnya teratur. Entah mimpi apa yang sedang ia jalani. "Yah, mau langsung ke musola sekarang?" tanya Citra sambil menata kerudung di depan cermin kecil dekat pintu. Ayah Nurdin menoleh dan tersenyum. Sebentar lagi. Waktu subuh belum masuk betul. Tak lama, suara azan dari masjid besar di ujung kampung mulai berkumandang, disambut suara anjing menggonggong dari kejauhan. Waktu subuh pun tiba. Mereka berjalan bertiga menuju musola kecil di ujung gang. Jalanan basah dan dingin, bau tanah semalam masih terasa. Seperti pagi-pagi sebelumnya, beberapa warga sudah duduk menanti. Musola itu mungil, dindingnya biru pudar, dan lantainya ditutupi karpet hijau yang sudah tipis. Ada kipas angin tua menggantung di langit-langit, berputar lambat. Allahu Akbar. Ayah Nurdin berdiri sebagai imam. Suaranya rendah dan tenang, seakan menyapu seluruh ruangan. Suasana sunyi, hanya suara pelafalan dan desir angin pagi yang masuk lewat jendela setengah terbuka. Rakaat pertama berlangsung hikmat. Dilanjutkan rakaat kedua. Semua berjalan tenang. Hingga tiba sujud terakhir. Ayah Nurdin menunduk. Dahinya menempel pada sajadah. Lalu, ia diam. Tidak bangun. Tidak bergerak. Tidak melanjutkan takbir. Beberapa jamaah saling pandang. Salah satu dari mereka, Pak Arif, berbisik dari belakang. "Pak Nurdin." Tidak ada jawaban. Citra, yang ikut salat di saf belakang, mulai merasa tidak enak. Ia maju perlahan. Hatinya berdegup tak menentu. Saat tangannya menyentuh punggung sang ayah, tubuh itu dingin. Nafas tak terasa. Jantung diam. Ayah Nurdin wafat dalam keadaan bersujud, dalam salat subuh yang ia pimpin, dalam keadaan paling mulia bagi seorang muslim, dalam rumah Allah, dalam posisi berserah yang sempurna. Tangis pecah di musola. Hari itu, seluruh kampung geger. Imam panutan mereka berpulang, bukan karena sakit, bukan karena kecelakaan, tapi karena Allah memanggilnya saat bersujud. Dalam hening, dalam tunduk, dalam keadaan paling damai yang pernah ada. Namun semua itu hanyalah awal dari perjalanan. Setelah kepergian yang suci itu, satu persatu kebenaran yang tersembunyi mulai menyeruak ke permukaan. Dan ternyata, tidak semua rahasia bisa terkubur bersama tubuh yang ditanam di liang lahat. Langit pagi itu berwarna kelabu. Hujan semalam masih menyisakan genangan kecil di pelataran rumah. Angin sejuk menerobos lewat celah jendela, menggoyangkan tirai putih yang tergantung setengah lusuh. Udara terasa berat, seolah dinding rumah menyimpan kesedihan yang belum sepenuhnya reda. Bu Rahayu duduk bersila di depan lemari pakaian milik almarhum suaminya. Sudah 4 hari berlalu sejak kepergian ayah Nurdin, tapi ia masih merasa seperti mimpi. Setiap subuh, tubuhnya masih otomatis bangun lebih awal, membuat teh manis, menyiapkan sajadah,
dan menanti suara batu kecil suaminya sebelum ia melangkah ke musola. Namun suara itu tidak pernah datang lagi. Di atas pangkuannya, tersusun rapi beberapa baju koko dan sarung. Tangan Bu Rahayu berhenti pada satu baju yang sudah agak pudar warnanya. Baju abu-abu dengan kerah sederhana. Ia meraba kantongnya, berharap menemukan sesuatu yang bisa ia simpan. Tapi yang ia temukan justru mengejutkan. Selembar kertas kecil. Bukan uang, bukan catatan doa, tapi nota belanja dari minimarket, bukan dari kampung ini. Di bagian atas tercetak tulisan, Martindo, cabang Karangjati. Bu Rahayu mengerutkan dahi. Karangjati bukan tempat yang dekat, bahkan bisa dibilang cukup jauh dari kampung mereka. Ia membalik nota itu dan membaca isinya. Susu bubuk anak 3, tisu basah bayi, mainan edukatif anak-anak, sabun cair bayi, vitamin wanita dewasa, pembalut malam. Jantung Bu Rahayu berdetak cepat. Belanjaan ini tidak mungkin milik mereka. Di rumah ini tak ada bayi, tak ada wanita selain dirinya dan Citra. Dan ia sendiri tak pernah meminta ayah Nurdin membeli barang-barang seperti itu. Bahkan, tak ada alasan bagi suaminya untuk berbelanja di tempat sejauh itu, kecuali pikiran itu ia tepis. Tidak mungkin. Ayah Nurdin bukan laki-laki sembarangan. Ia imam. Ia guru ngaji. Ia suami yang selama ini dikenal sabar dan lurus. Tapi nota itu nyata. Terlipat rapi. Tanggalnya pun baru. Seminggu sebelum wafat. Bu Rahayu berdiri perlahan. Ditaruhnya nota itu dalam laci meja kecil di pojok kamar. Laci yang biasanya berisi minyak kayu putih, sisir, dan tasbih. Kali ini, ia menyimpan sebuah pertanyaan. Dari luar kamar, terdengar langkah Citra berjalan mendekat. "Ibu." "Iya, Enduk. Boleh aku bantu bersihin baju Abah?" Bu Rahayu tersenyum samar. Ia menggeleng. "Belum usah. Biarkan ibu dulu. Nanti kalau ibu kuat, kita lipat bareng." Citra mengangguk, lalu berjalan kembali ke ruang tengah. Ketika sendiri kembali, Bu Rahayu duduk di tepi ranjang. Matanya memandangi sajadah yang terlipat di dekat pintu. Itu sajadah terakhir yang digunakan ayah Nurdin. Masih ada sedikit bekas lipatan di bagian tengah, tempat kening suaminya terakhir kali menempel saat bersujud kepada Allah. Tangannya gemetar. Di dalam dadanya, bergetar pertanyaan yang belum punya jawaban. Ia ingin percaya. Tapi kecurigaan itu seperti benih kecil yang mulai tumbuh, pelan-pelan menjalar ke relung hatinya. Apakah Allah sedang menguji aku melalui rahasia suamiku sendiri? Hari itu berlalu dengan diam yang aneh. Tidak ada yang tahu bahwa selembar nota kecil telah menggoyahkan keyakinan seorang istri terhadap suaminya, bahkan setelah sang suami wafat dalam keadaan paling mulia. Namun seperti yang selalu dikatakan ayah Nurdin semasa hidupnya, jangan takut pada pertanyaan, takutlah pada hati yang menolak mencari kebenaran. Dan hari itu, Bu Rahayu mulai membuka pintu ke sebuah perjalanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Langit mulai meredup saat Reza pulang. Gerimis baru saja berhenti, meninggalkan tetesan air yang masih menempel di ujung daun. Suara sepatu Reza beradu pelan dengan lantai teras saat ia masuk tanpa salam. Jaketnya basah, wajahnya lelah, dan sorot matanya kosong seperti sedang menyimpan ribuan kata yang tak pernah terucap. Citra sedang duduk di ruang tengah, membaca lembaran tafsir yang sudah ia ulang berkali-kali sejak ayah mereka wafat. Saat Reza melintas, ia menutup bukunya perlahan. "Bang, baru pulang?" Reza tidak langsung menjawab. Ia menaruh tasnya ke kursi dan duduk di tempat yang dulu selalu jadi milik ayah Nurdin. Kursi kayu dengan bantalan merah usang itu kini terasa sunyi. "Iya," jawabnya pendek. "Dari rumah siapa?" Reza menghela napas pelan. "Dari rumah Dira." Citra mendongak cepat. Wajahnya berubah. "Masih juga ketemu dia?" Reza menatap lurus ke depan. "Aku sayang sama dia, Nis." "Sini." Citra menutup lembar tafsirnya, meletakkannya di meja. Nadanya mulai meninggi. "Kamu sadar gak, Bang?
Abah baru aja meninggal. Belum seminggu. Kamu masih sempat-sempatnya ketemu perempuan itu. Dira bukan orang asing, Nis. Dia beda keyakinan, Bang. Bu Rahayu muncul dari arah dapur. Ia berdiri di ambang pintu dengan celemek yang masih melingkar di pinggang. Tatapannya jatuh pada Reza. Tajam tapi lelah. Reza. Suaranya pelan, tapi cukup menggema. Kamu tahu apa yang kamu katakan barusan? Aku cuma jujur, Bu. Balas Reza. Aku udah gak mau sembunyi. Aku cinta sama Dira. Dira bukan muslimah. Suara Citra menimpali, lebih tegas. Dia gak seiman, Bang. Abah gak akan pernah bisa terima itu. Reza berdiri. Kalau Abah masih hidup, dia pasti ngerti aku. Tidak, bentak Citra tiba-tiba. Air matanya mulai jatuh. Abah wafat dalam sujud. Dalam salat. Kamu tahu artinya apa? Itu tanda kemuliaan. Dan kamu tega bawa nama Abah untuk pembenaran cintamu yang gak bisa diterima akal sehat. Reza mengatupkan rahangnya. Tapi ia tak menjawab. Bu Rahayu menunduk. Kamu tahu, Reza, Abah kamu pernah menangis karena kamu. Reza menoleh. Menangis? Iya, setelah dia tahu kamu masih dekat dengan Dira. Malam itu, dia gak bicara sepatah kata pun. Dia duduk di musola, menghadap sajadah, lama sekali. Sampai aku dengar dia berdoa lirih. Suara Bu Rahayu mulai gemetar. Ya Allah, jangan ambil anakku saat dia sedang menjauh dari MU. Reza terdiam. Sorot matanya mulai retak. Ia mengalihkan pandangan, tapi tak bisa membendung rasa bersalah yang mulai merayap. Dira, bukan seburuk itu, Bu. Dia baik. Dia lebih jujur daripada orang-orang yang pura-pura suci di depan mimbar. Jangan bandingkan, ucap Citra cepat. Ini bukan soal baik dan buruk, Bang. Ini soal akidah, soal prinsip. Kamu anak dari orang yang bersujud di hadapan Allah, bukan pengagum cinta yang membutakan. Malam itu meja makan tidak berisi makanan. Hanya ada diam, air mata, dan luka yang tak terucap. Reza masuk ke kamarnya, menutup pintu pelan. Citra menangis diam-diam di balik rak buku. Dan Bu Rahayu duduk sendirian di ruang tengah, memandangi sajadah terakhir milik suaminya, yang masih terlipat rapi. Seperti rahasia yang ikut terkubur bersama tubuh suci itu. Tapi dari luar pagar, ada seseorang yang diam-diam menyaksikan rumah itu dari kejauhan. Seorang perempuan muda dengan sweater putih dan raut wajah sedih. Di sampingnya berdiri seorang wanita lebih tua, dengan mata yang sudah lama tidak bisa menangis. Dira dan ibunya. Mereka datang, tapi tak mengetuk pintu. Belum. Hari keempat setelah wafatnya ayah Nurdin. Awan menggantung berat di langit. Seperti perasaan di rumah itu yang masih terbalut kabut duka. Tak ada tahlilan besar. Bu Rahayu hanya minta dibacakan doa sederhana dari musola. Lalu kiriman air zam-zam dan kurma kecil dari Pak Ustadz disusun di meja tamu. Citra duduk di ruang tengah, menatap sajadah terakhir milik ayah. Masih terlipat rapi. Ia belum sanggup menyentuhnya. Ada semacam rasa, seolah jika sajadah itu dibuka, kenangan yang paling menyakitkan akan tumpah bersamaan. Siang itu, matahari menyembul sebentar dari balik awan. Pintu pagar depan berderit pelan. Citra menoleh dari balik jendela. Dua orang perempuan tampak berdiri di depan pintu. Yang satu mengenakan jilbab krem. Wajahnya dewasa dan tenang. Di sampingnya, seorang gadis muda dengan sweater putih, celana panjang, dan rambut panjang tergerai. Dira. Dan di sebelahnya, mungkin ibunya. Citra langsung berdiri. Napasnya menahan. Tangannya gemetar saat membuka pintu. Assalamualaikum, ucap wanita berjilbab lembut. Waalaikumsalam, jawab Citra pendek. Saya Sinta. Ini anak saya, Dira. Kami ingin takziah. Kami kenal almarhum Pak Nurdin. Citra berdiri kaku, tidak menjawab. Tapi dari dalam, suara Bu Rahayu menyahut. Siapa, Nis? Citra menoleh. Tamu, Bu.
Bu Rahayu muncul dengan wajah lelah. Matanya langsung menatap tajam ke arah dua tamu itu. Beberapa detik ia diam. Lalu berkata pelan, "Silakan masuk." Mereka duduk di ruang tamu. Dira tampak gelisah. Matanya terus mencuri pandang ke arah Citra. Citra sendiri duduk dengan tangan terlipat di dada. Dingin. Sorot matanya menyimpan bara yang tertahan. Bu Sinta membuka suara lebih dulu. "Saya kenal almarhum dari pertemuan lintas komunitas. Beliau sering hadir sebagai pemateri ketika kami mengadakan dialog antaragama. Beliau sangat bijak dan lembut." "Dan Dira?" tanya Bu Rahayu, tanpa basa-basi. Dira menunduk. Bu Sinta menjawab, "Dira, pertama kali bertemu beliau ketika ikut saya ke acara. Mereka bicara, bertukar pikiran, dan dari sanalah kedekatannya dengan Reza muncul." Citra mencengkeram ujung kerudungnya. "Apa kalian sadar? Kalian datang ke rumah seorang imam yang baru saja wafat dalam sujud kepada Allah." "Citra," bisik Bu Rahayu menegur. Tapi Citra melanjutkan, "Apa kalian kira ini cuma rumah biasa? Kalian pikir kalian bisa masuk, menyampaikan belasungkawa, lalu pergi tanpa meninggalkan luka? Bang Reza berubah sejak kalian datang. Sejak dia mengenal dunia kalian." Dira akhirnya angkat bicara. Suaranya lirih. "Aku tahu. Aku beda. Aku tahu aku bukan bagian dari dunia kalian. Tapi aku gak pernah berniat merusak Reza. Aku mencintai dia. Tapi justru karena itu, aku memilih mundur." Suasana menegang. Bu Rahayu memejamkan mata, mengatur napas, lalu berkata, "Apakah Pak Nurdin pernah menyebut kami dalam percakapan kalian?" Bu Sinta menggeleng. "Tidak pernah. Beliau menjaga sekali. Bahkan ketika saya tanya, beliau cuma bilang, 'Saya punya cahaya di rumah saya. Tak perlu cerita banyak. Cukup saya doakan pada Allah setiap malam.'" Bu Rahayu menunduk. Air matanya mengalir pelan. Ia ingat betul malam-malam panjang suaminya di musola. Ia mengira hanya tahajud biasa. Tapi mungkin malam-malam itu adalah upaya suaminya berbicara pada Allah tentang anaknya, tentang Reza. Beberapa menit setelahnya, Bu Sinta berdiri. "Kami pamit, Bu. Terima kasih sudah menerima kami. Kami tidak bermaksud mengganggu. Hanya ingin mengucapkan terima kasih dan mendoakan dari dekat." Saat mereka melangkah keluar, Dira sempat berhenti di ambang pintu. Ia menoleh ke arah sajadah yang terlipat di pojok musola rumah. "Dia orang baik," katanya pelan. "Ayah Reza. Beliau pernah bilang padaku, berbeda bukan berarti salah. Tapi jangan sampai cinta menjauhkanmu dari cahaya Allah." Dan hari itu, dua perempuan itu pergi. Tapi kepergian mereka meninggalkan sesuatu. Bukan hanya jejak langkah, tapi semacam ketakutan. Bahwa cinta, saat dibenturkan dengan iman, akan selalu meninggalkan luka di salah satu sisi. Hari mulai malam. Citra sedang duduk di kamar, menyalakan lampu belajar. Tapi pikirannya tidak di situ. Sejak kunjungan Dira dan ibunya siang tadi, benaknya tidak pernah benar-benar tenang. Ada sesuatu yang terasa ganjil, seperti suara yang memanggil dari balik pintu masa lalu yang belum terbuka. Bu Rahayu, di sisi lain, kembali membuka laci kecil di kamar suaminya. Kali ini bukan untuk mencari baju atau nota belanja. Ia membuka ponsel lama milik ayah Nurdin. Sebuah ponsel jadul, bukan smartphone. Layarnya sedikit retak, casingnya kusam. Tapi ternyata, benda itu masih menyala ketika ia colokkan ke charger. Dan di dalamnya, ada pesan suara. Awalnya Bu Rahayu hanya berniat membuka-buka kontak. Tapi jarinya tanpa sengaja menekan ikon pesan masuk. Di sana, ada satu nama yang membuat jantungnya berhenti sesaat. Sinta. Dengan tangan gemetar, ia membuka rekaman suara dari kontak itu. Ada satu file, bertanggal 3 hari sebelum suaminya wafat. File suara berdurasi 2 menit lebih sedikit. Ia menekan tombol putar. Suara ayah Nurdin terdengar. Serak, pelan, tapi sangat jelas. "Bu Sinta,
Saya minta maaf belum sempat menjawab pertanyaan ibu minggu lalu. Tapi saya sudah memikirkan semuanya. Reza adalah anak yang keras kepala. Tapi dia punya hati yang baik. Saya yakin, jika dia kembali mendekat kepada Allah, dia akan tahu arah mana yang benar. Bu Rahayu menutup mulutnya. Telinganya gemetar. Lalu suara itu lanjut. Saya tidak bisa berjanji banyak. Tapi saya akan bicara pada Reza setelah malam Jumat ini. Jika Allah izinkan, saya ingin menyampaikan semuanya dengan baik, termasuk pada istri saya. Saya tidak mau ada rahasia yang saya bawa ke liang lahat. Klik. Pesan berhenti di situ. Rekaman terputus. Bu Rahayu tak mampu berdiri. Ia terduduk di lantai. Nafasnya memburu. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena marah, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, penyesalan. Dia ingin bicara padaku, tapi Allah lebih dulu memanggilnya. Air mata mengalir tanpa suara. Ia memandangi sajadah yang masih tergulung. Lalu berbisik sendiri, "Maafkan aku, Din. Aku terlalu diam. Aku pikir rumah kita sempurna. Ternyata kau menyimpan gelisah yang tak pernah kau ucapkan." Sementara itu, Reza duduk di kamar sambil memutar-mutar gelang tasbih milik ayahnya. Sudah beberapa malam ia tidak benar-benar tidur. Setiap malam seperti diikuti bayangan suara abahnya. Wajah abah yang menatapnya dengan diam, tapi menusuk hati. Ia ingat satu malam. Ayah pernah bicara padanya setelah salat Isya. "Jangan jadikan cinta sebagai tameng, Za. Kalau cinta menjauhkanmu dari Allah, maka itu bukan cinta. Itu candu." Waktu itu, Reza hanya mengangguk. Tapi kini, kalimat itu menusuk balik ke dalam jiwanya. Ia tak tahu apakah ia sedang memperjuangkan cinta, atau sedang melarikan diri dari keyakinan. Pagi harinya, Bu Rahayu memanggil Reza ke ruang tamu. "Za, kamu tahu nomor ini?" Ia menunjukkan layar ponsel ayah. Reza menatap, lalu mengangguk pelan. "Bu Sinta. Abah kamu kirim pesan ke dia. Pesan suara. 3 hari sebelum wafat. Tapi pesannya nggak terkirim." Reza menunduk. Mungkin karena sinyal, atau karena ayah ragu. Bu Rahayu menarik napas panjang. "Aku ingin kamu dengarkan pesannya. Tapi setelah itu, kamu juga harus jujur. Tentang semua. Tentang Dira. Tentang rencana kalian." Reza memejamkan mata. Dan di dalam hatinya, ia mulai bertanya, "Jika Allah memanggil ayah dalam sujud, apakah aku masih pantas berdiri di jalan yang tidak mengarah ke sajadah itu?" Hari itu, matahari belum terlalu tinggi ketika Reza mengambil motor tua milik ayah dari gudang. Ia tak bilang pada ibu atau Citra. Ia hanya pamit singkat lewat pesan WhatsApp. "Aku butuh waktu sendiri, Bu. Doakan aku." Motor itu sudah lama tidak dipakai. Joknya retak. Spion sebelah kanan hilang. Tapi ketika mesin menyala dengan satu tendangan kuat, suara khasnya menguar seperti napas terakhir dari masa lalu. Tujuannya jelas. Desa Sukamulyo. Tempat yang disebut dalam nota belanjaan ayah. Perjalanan ke sana memakan waktu 1,5 jam melewati jalan kampung, jembatan tua, dan ladang padi yang baru saja dipanen. Angin siang terasa kering, tapi Reza tidak peduli. Kepalanya dipenuhi satu nama, anak kecil. Siapa yang membeli susu 3, tisu basah, dan mainan edukatif? Kalau bukan untuk seorang anak, apakah benar ayah punya keluarga lain? Apakah mungkin ayah memiliki anak dari masa lalunya yang tak pernah ia ceritakan? Desa Sukamulyo bukan kota, tapi juga bukan desa terpencil. Ia terletak di antara 2 kabupaten, dengan pusat aktivitas di satu minimarket besar yang berdiri sendiri di tepi jalan. Disitulah nota belanja itu tercetak. Reza berhenti di depan Martindo Sukamulyo. Tempatnya sederhana, tapi bersih. Suara mesin kasir, musik radio lawas, dan wangi deterjen memenuhi udara. Ia masuk, matanya menelusuri lorong. Dan tak lama, ia melihat seorang kasir wanita, usia sekitar 45 tahun, dengan wajah ramah dan suara nyaring. "Permisi, Mbak.
Saya mau tanya, sekitar seminggu sebelum ini, ada seorang bapak, mungkin memakai peci putih dan sarung, berbelanja ke sini. Belanjaan seperti ini. Reza menunjukkan nota yang ia fotokan dari rumah. Kasir itu memperhatikan, lalu menatap Reza tajam. Oh, saya ingat, bapak itu sopan banget. Ngomongnya halus. Dia beli barang-barang bayi. Saya pikir cucunya. Apakah dia datang sendiri? Enggak, dia datang sama anak kecil. Laki-laki, mungkin umur 3 tahunan. Lucu, mirip beliau. Malah, jantung Reza berdegup keras. Dan satu perempuan. Mungkin ibunya anak itu. Tapi perempuan itu enggak terlalu dekat sama bapaknya. Mereka duduk berjauhan saat nunggu ojek. Reza hampir limbung. Apakah mereka sering kesini? Enggak, baru itu aja. Tapi bapak itu sempat bilang, ini untuk minggu terakhir sebelum ia pulang jauh. Reza mengangguk, mengucapkan terima kasih. Tapi langkahnya gontai saat keluar dari toko. Ia duduk di jok motornya, menatap jalanan. Anak kecil, 3 tahun, mirip ayah, perempuan tak dikenal, belanjaan bayi. Apa ini berarti ayah benar-benar menyimpan sesuatu? Bukan hanya rahasia, tapi darah? Sore mulai turun ketika Reza memutuskan tidak langsung pulang. Ia menyusuri beberapa gang di Sukamulyo, bertanya-tanya pada warga, tapi tidak ada yang mengenali nama Nurdin. Hingga seorang tukang ojek memberikan petunjuk. Oh, yang suka duduk di warung kopi belakang musola? Iya, sering sama anak kecil. Tapi orangnya pendiam banget. Cuma bilang dia numpang ngopi bentar sebelum naik bus. Dia kemana? Nggak tahu. Tapi katanya mau pamit terakhir. Waktu itu saya dengar dia bilang, mungkin ini terakhir aku lihat dia dari jauh. Hari makin gelap. Reza menyalakan motor dan memutar balik. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang berubah. Ia tidak tahu jawabannya. Tapi ia tahu, ayahnya pernah ke sini. Pernah melihat seorang anak. Mungkin, anak yang tidak pernah ia peluk dengan terang. Saat sampai rumah, Bu Rahayu menunggu di ruang tamu. Citra sudah tertidur. Za, kamu dari mana? Reza duduk perlahan. Desa Sukamulyo, Bu. Bu Rahayu diam. Reza membuka layar ponselnya, menunjukkan foto toko dan struk, lalu cerita semuanya, termasuk soal anak kecil. Bu Rahayu menunduk. Aku gak tahu, Za, tapi mungkin ayah kamu hanya ingin menjaga. Ia takut kalau rahasia itu bikin kita semua retak. Jadi dia memilih diam, menyembunyikan luka demi menjaga cahaya. Malam itu, Reza tidur dengan mata terbuka, memandang langit-langit kamar. Di tangannya, tasbih kayu milik ayah masih tergenggam erat. Dan untuk pertama kalinya, ia berdoa dalam hati. Allah, kalau benar ayah pernah salah, aku mohon, jangan hukum dia karena ingin menjaga kami. Ampuni dia, karena aku tahu, cintanya pada MU tak pernah berubah. Malam di rumah mereka sunyi seperti biasanya. Tapi bagi Citra, malam itu terasa berbeda. Setelah Reza menceritakan perjalanannya ke desa Sukamulyo, pikirannya jadi tak bisa diam. Ia merasa, ada sesuatu yang masih disembunyikan oleh waktu. Sesuatu yang belum sempat ayah mereka ungkapkan semasa hidup. Di pojok rak tua dekat lemari pakaian, Citra menemukan sebuah kotak kayu kecil berdebu. Kotak itu tertumpuk di balik selimut lawas. Tak mencolok, nyaris terlupakan. Ia tak tahu kenapa baru malam itu kotak itu ia lihat. Mungkin Allah yang menggerakkan hatinya. Tangannya gemetar saat membuka tutup kotaknya. Di dalamnya, terdapat beberapa foto lama, sebuah jam tangan rusak, dan satu buku catatan bersampul kulit hitam. Buku itu tipis, kertasnya menguning, berbau seperti waktu, dan di halaman pertamanya tertulis, catatan malam-malam yang hanya aku dan Allah tahu. Nurdin. Citra menelan ludah. Perlahan, ia membuka halaman demi halaman. Tulisan tangan ayahnya rapi dan tenang.
Ada tanggal-tanggal di setiap bagian. Sebagian besar tertulis di waktu malam, pukul 1 atau 2 dini hari. Salah satu catatan yang membuat Citra tercekat tertulis 2 tahun lalu. Hari ini, aku melihatnya lagi. Seorang anak kecil, laki-laki, dipeluk oleh ibunya di pelataran musola desa Sukamulyo. Aku tak bisa bicara padanya. Aku hanya berdiri dari kejauhan. Usianya mungkin 3 tahun sekarang. Dia mirip sekali denganku saat kecil. Bahkan senyum dan alisnya. Aku tahu darahku mengalir dalam tubuh kecil itu. Tapi aku tak berani mendekat. Tangannya berhenti. Dadanya sesak. Reza benar. Anak itu bukan sekadar dugaan. Anak itu nyata. Dan ayah mengetahuinya. Citra ingin menutup buku itu. Tapi rasa ingin tahunya lebih kuat. Ia lanjut membaca. Istriku tidak tahu. Aku tak ingin membuat luka di hatinya. Selama ini aku menyimpan semuanya sendiri. Dulu aku salah. Dulu aku lemah. Tapi ketika anak itu lahir, aku tahu, aku tak bisa membuang dosa itu. Maka aku hanya bisa berdoa pada Allah, agar anak itu tetap sehat, tetap dalam lindungannya, meski aku tak bisa menyentuh atau menyebut namanya di rumah ini. Air mata Citra jatuh. Ia membayangkan malam-malam ayahnya duduk di musola, bukan hanya untuk tahajud, tapi juga untuk menebus masa lalu yang ia kubur dalam diam. Di halaman terakhir, ada satu tulisan yang tidak rapi. Tulisannya miring, tergesa, dan tidak ditandai tanggal. Mungkin ditulis beberapa hari sebelum wafat. Aku akan bicara. Aku harus. Reza sudah dewasa. Citra akan marah, tapi dia akan mengerti. Dan Rahayu, dia berhak tahu semua. Aku tak ingin mati dengan rahasia yang kutanam sendiri. Aku ingin sujud terakhirku, benar-benar sujud yang jujur, bukan pelarian. Citra menutup buku itu. Tubuhnya gemetar. Ia keluar dari kamar, melangkah ke musola kecil di sisi rumah, tempat ayahnya biasa salat malam. Di sana, sajadah masih terlipat, dan di pojok, ada senter kecil serta mukena lama milik ibunya. Citra duduk di sana, di atas sajadah milik ayah. Dan untuk pertama kalinya sejak ayahnya wafat, ia menangis dalam doa. Ya Allah, aku marah, tapi aku juga rindu. Aku kecewa, tapi aku juga ingin memeluk ayahku. Jika ia berdosa, ampuni. Jika ia benar, terangi jalanku agar bisa memahami jalan yang ia tempuh. Pagi harinya, Citra menunjukkan buku harian itu pada Bu Rahayu dan Reza. Tak ada kata, hanya tatapan hening di antara mereka bertiga. Lalu pelukan, dan diam yang panjang. Karena kadang, kebenaran tidak harus dibahas tuntas. Ia cukup dipahami, dan dimaafkan. Pagi itu, Bu Rahayu duduk di sisi tempat tidur suaminya yang telah kosong selama lebih dari seminggu. Matahari belum naik sepenuhnya, dan angin dari jendela membawa harum samar tanah basah. Di tangannya, buku harian Nurdin terbuka pada halaman terakhir. Ia tidak menangis lagi. Tidak seperti malam pertama. Tidak seperti saat Citra menunjukkan catatan itu dengan tangan gemetar. Kali ini, ia diam. Lalu berdiri, mengambil tas kecil, mengenakan kerudung panjang dan jaket tipis, dan melangkah keluar tanpa banyak bicara. Ia pergi sendiri ke desa Sukamulyo. Naik bus dari pasar belakang. Tidak memberitahu siapa-siapa. Hanya meninggalkan catatan kecil di meja makan. Aku ingin melihat jejak langkah terakhir suamiku. Perjalanan memakan waktu hampir 2 jam. Ia duduk di bangku paling belakang, memeluk tasnya. Sepanjang jalan, pikirannya seperti gulungan benang yang ingin ia urai, tapi selalu kusut di tengah. Kenapa kamu gak bilang, Din? Kenapa kamu pikul semua sendiri? Ia bukan tidak pernah mencurigai perubahan sikap suaminya. Tapi Bu Rahayu adalah tipe istri Jawa yang percaya pada diam dan doa. Ia pikir, cukup menyuguhkan teh tiap pagi, menyetrika peci, dan mengalungkan sajadah ke bahu suaminya. Maka semua akan baik-baik saja. Saat turun dari bus, jalanan desa Sukamulyo lengang. Awan menggantung rendah. Tak banyak suara,
kecuali motor tua yang sesekali lewat dan ayam kampung berlarian di tanah merah. Bu Rahayu menyusuri gang kecil yang disebut Reza. Ia menuju warung kopi belakang musola. Warung itu kecil, bangkunya dari kayu tak dicat, dan ada papan bertuliskan, "Ngopi sambil zikir," yang mulai memudar catnya. Ia duduk. Seorang pria paruh baya menghampiri. "Beli kopi, Bu?" "Iya, hitam aja." Sambil menunggu kopi, ia bertanya, "Pak, saya mau tanya, di sini pernah ada bapak-bapak pakai peci putih, sering duduk di sini beberapa minggu lalu?" "Oh, Pak Haji Nurdin?" "Iya, Bu. Sering kesini. Baik banget orangnya. Kalau beli kopi, gak pernah cuma 1 gelas. Selalu 2. 2? Iya. 1 untuk dirinya. 1 katanya buat orang yang mungkin gak sempat pesan sendiri." "Saya pikir cuma gaya bicara puitis aja." Bu Rahayu menggenggam ujung kerudungnya. "Pernah lihat beliau sama anak kecil?" "Oh, itu. Iya, ada bocah laki-laki. Mirip banget. Kalau kata saya sih, itu cucunya. Tapi anehnya, bapak itu selalu duduk jauh dari anak itu. Hanya mandangin dari kejauhan." "Pernah ngobrol sama ibunya anak itu?" "Pernah. Sekali. Perempuan muda. Halus, tapi tegas. Katanya mereka gak tinggal di sini lama. Cuma numpang tinggal di kontrakan belakang pasar selama 2 bulan. "Namanya siapa?" "Gak sempat tanya. Tapi anaknya dipanggil Ilham." Nama itu seperti palu menghantam dada Bu Rahayu. Anak kecil. Mirip suaminya. Dipantau dari jauh. Tak pernah disentuh. Tak pernah dipeluk. Tapi dicintai. Setelah membayar kopi, Bu Rahayu menyusuri jalan kecil ke belakang pasar. Ia sampai di sebuah kontrakan petak, dengan halaman sempit dan pohon pepaya yang rimbun. Rumah-rumah di situ sudah kosong. Ia berdiri di sana, hanya diam, menatap daun-daun jatuh di tanah. Dan pada dinding kusam itu, ia membayangkan suaminya berdiri, menatap dari kejauhan, menyembunyikan cinta yang tak bisa disebutkan dalam doa rumah. Tak ada Ilham, tak ada wanita muda. Mereka sudah pergi. Tapi di tanah, Bu Rahayu melihat sesuatu. Gelang kecil dari kayu, bertuliskan, "Ilham, anak baik." Ia mengambilnya, memeluknya. Lalu untuk pertama kalinya sejak menikah, ia menyebut nama perempuan lain dalam doanya. "Allah, jika benar ini buah dari kehilafan suamiku, jangan biarkan anak itu tumbuh dalam rasa ditinggalkan. Beri dia cahaya, seperti kau beri cahaya pada rumah ini." Hari itu, Bu Rahayu pulang tanpa bicara banyak. Tapi wajahnya berubah. Bukan karena luka, bukan karena kecewa, tapi karena ia akhirnya tahu, cinta yang diam-diam disimpan, kadang lebih berat daripada yang diucapkan. Dan ia bersyukur, suaminya wafat dalam sujud, karena hanya Allah yang tahu betapa besar dosanya, dan betapa besar penyesalannya. Reza belum bicara banyak sejak ibu pulang dari desa Sukamulyo. Tapi dari tatapannya, Citra tahu, kakaknya sedang menahan badai di dalam hati. Malam itu, setelah salat Isya, Reza duduk di ruang tamu sendirian, sambil memandangi gelang kecil yang dibawa ibunya dari Sukamulyo. Gelang bertuliskan, "Ilham, anak baik." 3 kata itu terasa seperti bom waktu di kepalanya. Reza merasa terhimpit oleh rasa penasaran dan rasa takut. Tapi ada 1 kalimat dari buku harian ayah yang terus berdengung. "Aku tak ingin mati dengan rahasia yang kutanam sendiri." Maka malam itu, ia membuka ponsel, menghubungi seorang kenalan yang bekerja sebagai sopir ojek langganan ayahnya dulu. Dan dari sana, ia dapat 1 petunjuk. Perempuan itu sekarang tinggal di pinggiran kota Blora. Katanya kontrakannya baru pindah, ikut saudaranya. Keesokan paginya, Reza berangkat sendiri. Kali ini, tidak pakai motor tua ayah. Ia naik bus malam, lalu sambung angkot, dan akhirnya jalan kaki di antara lorong-lorong sempit menuju sebuah kontrakan sederhana, bercat biru pudar. Di depan rumah itu,
Ada suara tawa kecil. Seorang anak laki-laki, kira-kira usia 3 tahun, sedang bermain dengan potongan kayu bekas. Matanya besar, rambutnya keriting lembut, dan senyumannya mengguncang hati Reza. Pintu rumah terbuka. Seorang perempuan muda muncul. Wajahnya keibuan, tapi tampak lelah. Ia terkejut melihat Reza, lalu berkata hati-hati, "Mas, cari siapa?" Reza menunduk hormat. "Maaf, Bu. Saya Reza, anak dari almarhum Nurdin." Perempuan itu tampak membeku. Beberapa menit kemudian, mereka duduk di ruang tamu yang sempit tapi bersih. Ada bau minyak kayu putih dan lem tikus. Ilham sedang tidur di dalam kamar. Perempuan itu memperkenalkan diri, "Yunita." Ia tidak menangis, tapi matanya basah. "Saya tahu Mas Reza pasti datang suatu hari." Reza langsung bertanya, dengan suara bergetar, "Ilham, adik saya?" "Sini." Yunita menggeleng pelan. "Bukan, Mas. Bukan anak dari darah Pak Nurdin." "Tapi..." Reza tercengang. "Loh, tapi kenapa? Bukannya ayah?" Yunita menarik napas panjang. "Ilham anak saya dari suami saya yang dulu meninggal karena kecelakaan 2 minggu setelah saya melahirkan. Pak Nurdin tahu saya janda. Saya tinggal di kontrakan belakang musola Sukamulyo waktu itu. Dia gak pernah sentuh saya, Mas. Bahkan ngobrol pun jarang. Tapi setiap Jumat malam, dia titip belanjaan lewat warung depan. Susu, tisu basah, mainan edukatif." Reza menutup mulut. Matanya panas. "Kenapa ayah saya?" "Karena waktu saya sakit, Mas. Ilham demam. Saya gak punya siapa-siapa. Pak Nurdin yang bantu bawa ke klinik. Tapi dia selalu bilang, saya bantu karena ini anak Allah. Bukan anak saya." Yunita menatap Reza dengan mata yang berat. "Mas Reza, ayah Mas itu orang baik. Tapi dia juga merasa gagal sebagai manusia. Maka dia memperbaikinya dengan cara diam-diam. Dia tahu dunia akan salah paham. Maka dia memilih jadi penjaga dari jauh. Seperti wali, bukan sebagai ayah." Reza tak bisa berkata apa-apa. Ia memandangi kamar tempat Ilham tidur. Dan dalam batinnya, ia merasa hancur, sekaligus pulih. Ayahnya tidak bersalah, tapi juga tidak sempurna. Dan mungkin, itulah alasan Allah memberinya sujud terakhir dalam keadaan bersih. Karena seseorang yang menanggung salah orang lain adalah seseorang yang paham makna pengampunan. Sebelum pulang, Reza menghampiri Ilham yang terbangun. Anak itu memandanginya dengan polos. "Om siapa?" Reza tersenyum, menahan tangis. "Om Reza, teman ayah yang bantu kamu beli mainan." Ilham tersenyum, lalu peluk Reza tanpa ragu. Dan Reza tahu, pelukan itu bukan untuknya, tapi untuk ayahnya, yang sudah pergi, namun meninggalkan jejak cinta pada anak yang bahkan bukan darahnya. 1 bulan telah berlalu sejak Reza pulang dari rumah Yunita. Dan dalam 1 bulan itu, banyak yang berubah. Bu Rahayu mulai aktif lagi ke pengajian RT. Citra lebih sering memasak di dapur, tak lagi menutup diri dalam kamar. Reza, setiap sore, duduk di teras sambil memandangi langit petang. Langit yang sama yang dulu sering ditatap ayahnya, sambil memutar tasbih kayu yang kini selalu ada di tangannya. Mereka tak pernah membicarakan Ilham lagi. Bukan karena ingin melupakan, tapi karena semua sudah tahu. Ayah tidak meninggalkan skandal. Ia meninggalkan cinta. Dan cinta itu cukup dimengerti dalam diam. Hari itu, tepat 40 hari wafatnya ayah Nurdin. Keluarga kecil itu menggelar tahlilan sederhana. Hanya belasan orang. Kursi plastik di halaman depan. Air mineral, tumpeng kecil, dan bacaan doa yang mengalir pelan. Reza yang memimpin doa. Suara doanya tidak terlalu merdu, tapi setiap kata terdengar keluar dari hati yang telah paham tentang memaafkan, tentang menerima, tentang kehilangan yang bukan akhir, tapi permulaan baru untuk melihat hidup dengan lebih jernih. Setelah tahlilan selesai,
Reza membuka kotak kecil milik ayah. Di dalamnya hanya ada satu amplop yang belum pernah dibuka. Amplop itu bertuliskan, "Untuk kalian, jika aku tak sempat bicara." Tangannya bergetar saat membacanya di ruang keluarga, bersama Citra dan Bu Rahayu. "Aku tahu, aku bukan ayah dan suami yang sempurna. Tapi aku ingin kalian tahu, bahwa setiap langkah yang kalian lihat sebagai keanehan, adalah bentuk aku menjaga kalian dari bayangan masa laluku. Aku tidak ingin kalian hancur karena salah yang kulakukan bertahun lalu. Tapi aku juga tak ingin mati membawa kebenaran yang tidak kalian mengerti. Reza, kau anak sulungku. Jangan menjadi laki-laki yang diam saat melihat sesuatu yang salah. Tapi juga jangan menjadi laki-laki yang keras kepala sampai melukai hati sendiri. Citra, maafkan aku jika selama ini aku terlalu diam padamu. Aku bangga padamu. Kau kuat, jauh lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan. Rahayu, maaf karena aku mencintaimu sambil menyimpan luka di dalamku. Tapi Allah tahu, hanya kaulah perempuan yang kusujudkan namamu setiap malam. Aku tidak meninggalkan harta, tapi aku meninggalkan kalian nilai, bahwa kadang, hidup bukan tentang siapa yang benar, tapi siapa yang berani jujur pada hatinya, dan tetap berdiri setelah patah. Doakan aku, agar Allah tahu, bahwa sujud terakhirku, adalah sujud yang penuh pengakuan dan keikhlasan. Air mata jatuh di tangan masing-masing. Tapi kali ini, tak ada yang histeris, tak ada amarah, hanya tangis yang pelan, seperti bisikan dari hati yang mulai berdamai. Malam itu, Reza berdiri di musola kecil belakang rumah. Ia buka jendela. Angin malam masuk. Sajadah ayah terbentang. Dan tasbih kayu ada di genggamannya. Ia memejamkan mata. Lalu sujud. Sujud yang lama. Sujud yang dalam. Sujud yang terasa seperti sujud ayahnya, yang belum sempat selesai. Dan di malam itu, saat bintang-bintang terlihat paling tenang, Reza tahu, warisan terbesar dari ayahnya bukan harta, bukan nama, tapi jejak cinta yang tak pernah diumumkan, namun selalu terasa. Dalam doa, dalam sujud, dalam keheningan. Setelah membaca surat itu, suasana rumah terasa hening. Bukan hening karena kehilangan, tapi hening yang hangat. Seolah setiap dinding, setiap kursi, dan bahkan udara di rumah itu sedang memeluk mereka satu persatu. Citra menatap ibu dan kakaknya dengan mata yang basah. Tapi tenang. Ayah, gak pernah benar-benar pergi ya? Bisiknya. Bu Rahayu menggenggam tangan Citra. Enggak, nak. Cinta itu gak pernah mati. Hanya berpindah tempat. Dari tubuh, ke kenangan. Dari kata, ke doa. Keesokan harinya, Reza memutuskan kembali ke desa Sukamulyo. Kali ini bukan untuk mencari, tapi untuk menyampaikan. Ia membawa satu bingkisan kecil, sepasang sandal jepit baru, susu kotak, dan sebuah buku anak-anak bergambar. Sesampainya di kontrakan Yunita, Ilham berlari ke arahnya sambil tertawa. Om Reza datang. Reza mengelus kepala Ilham, lalu berjongkok di depannya dan berkata, Ilham, boleh Om cerita sesuatu? Anak itu mengangguk polos. Om pernah punya seorang ayah yang sangat sayang sama anak-anak. Tapi ayah Om juga sangat sayang sama anak-anak lain, termasuk anak baik seperti Ilham. Dia gak bisa peluk Ilham, tapi setiap malam dia doain Ilham. Nama Ilham ada dalam setiap sujudnya. Ilham menatap Reza, lalu tiba-tiba memeluknya. Yunita berdiri di ambang pintu, tak berkata-kata. Ia hanya menahan air mata. Reza memberinya kotak bingkisan itu, lalu menambahkan, ayah saya gak sempat banyak bicara, tapi dia sudah menunjukkan caranya menjadi manusia. Setelah pulang, Reza duduk bersama ibu dan adiknya di ruang tengah. Di tengah mereka, buku harian ayah kembali dibuka. Kali ini, bukan untuk menangisi masa lalu, tapi untuk membaca satu persatu nilai yang ditinggalkan. Citra mencatat beberapa kalimat ke dalam bukunya sendiri. Ia bilang, ingin menulis buku kecil berjudul, Sujud Terakhir. Reza tersenyum. Biar dunia tahu, ayah kita bukan malaikat.
Tapi dia juga bukan pengecut. Beberapa minggu kemudian, musola kecil di samping rumah direnovasi. Bukan besar-besaran, hanya cukup untuk menambah penerangan, mengganti sajadah, dan memasang plakat kecil kayu di atas rak Al-Quran. Tulisannya, tempat sujud terakhir seorang ayah, yang memilih diam, demi menjaga cinta. Dan setiap malam, saat angin mulai dingin dan langit mulai gelap, suara azan Isya menggema, diikuti langkah kaki Reza, Citra, dan ibu menuju musola. Mereka salat berjamaah. Lalu satu persatu dari mereka bersujud. Lama, dalam, karena mereka tahu, di sujud itu, mereka menyatu. Dengan cinta, dengan rindu, dengan Allah, dan di langit yang luas. Mungkin ayah Nurdin sedang tersenyum. Melihat keluarganya kini bukan hanya lebih paham, tapi juga lebih kuat. Perenungan punya Twiska. Halo, aku April. Terima kasih sudah menonton video ini. Ingat ya, semua tokoh, tempat pada cerita ini hanya fiksi dan hasil imajinasi penulis. Cerita ini dibuat hanya untuk hiburan dan pengembangan kreatif semata. Oke, jangan lupa subscribe April Story dan bunyikan loncengnya.